dan menjadi perbincangan juga? Saya melihat bahwa pertama Pak Jokowi itu punya political capital yang sangat kuat ya, didukung oleh rakyat, dan beliau itu adalah seseorang pemimpin yang sangat decisif gitu. Dan beliau juga seorang pemimpin yang sangat berpihak pada rakyat kecil. Jadi solusi yang akan beliau lontarkan nanti saya yakin pasti akan berpihak pada rakyat kecil. Dan ini bukan masalah menghilangkan subsidi, ini adalah keberpihakan di mana ada realokasi subsidi yang tadinya dinikmati oleh orang kaya untuk mengentaskan kemiskinan bagi rakyat miskin, sehingga untuk hal-hal yang lebih produktif. Jadi kalau ada suatu anggapan bahwa ini adalah penghilangan subsidi, itu sama sekali tidak benar. Dan di sini kalau yang kita lihat, kita tekankan adalah kepemimpinan Pak Jokowi. Itu sudah kita lihat selalu adalah kepemimpinan yang berani, yang courage. Tetapi beliau juga selalu dalam kebijakannya itu bukan kebijakan di tengah, tetapi kebijakan yang berpihak. Jadi belum tahu juga apakah nanti pembatasan subsidi BBM bersubsidi ini nanti akan berlanjut atau mungkin akan dihentikan nanti pada masa kalau sudah serah terima jabatan nantinya. Ini masih dalam penggodokan ya, saya lihat saya sendiri tidak tahu seperti apa nanti. Tetapi yang saya lihat bahwa Pak Jokowi akan selalu merumuskan suatu kebijakan yang menekankan pada suatu kebijakan yang efektif yang bisa dilaksanakan di lapangan. Nah, sedangkan kalau kita lihat bahwa memang kebutuhan subsidi BBM tahun lalu 48 juta kiloliter, sekarang 46, sedangkan ada penambahan mobil itu 1,2 juta per tahun, penambahan motor itu sekitar 12 juta per tahun, sehingga memang kebutuhan akan meningkat. Ditambah juga kalau kita lihat adalah kemarin rupiah melemah sehingga impor kita menjadi lebih mahal, dan juga kebetulan harga minyak internasional pun kebetulan ada kecenderungan untuk meningkat, dan ini semua membuat suatu pembatasan subsidi itu menjadi tidak efektif karena kebutuhan juga meningkat. Waktu kita singkat sekali, Bang Ihsanuddin, jadi kalau menurut Anda langkah realistis apa sebenarnya bisa diambil, karena toh sekarang ini aja pembatasan belum di semua daerah ya, belum di semua tempat sudah terjadi kelangkaan BBM, apalagi nanti ke depan kalau misalnya ternyata memang diterapkan di semua daerah. Langkah realistis apa yang bisa diambil sebenarnya oleh pemerintah selanjutnya? Langkah realistis untuk menjelaskan berapa sesungguhnya biaya pokok produksi dalam negeri, berapa biaya impor, lalu yang ada di lapangan adalah harga campuran. Itu penting untuk menunjukkan bahwa seorang Joko Widodo bersama Yusuf Kala adalah pemerintahan yang jujur. Saya ulang, pemerintahan yang jujur. Kalau dia ingin jujur, oh ya, yang kita dapat adalah sekian, maka yang masuk ke kilang kita sekian, kita impor sekian, maka harga di pasar adalah harga campuran. Jangan serta-merta seperti APBN bab 2.4 halaman 30 yang jelas-jelas menyatakan ketidakjujuran dalam cara berhitung tentang subsidi itu. Itu nggak jujur itu posisinya. Ini saya sampai sebut bab 2.4 halaman 30. Itu saya baca bagaimana parameternya, bagaimana cara menghitungnya dengan baik itu, dan itu saya ulang-ulang. Dan itu bukan terjadi baru sekarang, sudah sebelum-sebelumnya selalu kayak gitu. Pemerintah tidak pernah jujur. Kali ini Jokowi dengan, saya gunakan istilah Dharma Prasojo, dengan political capital, dengan modal politik yang besar gitu ya, lalu kemudian bisa mengurangi, realokasi. Realokasinya juga jangan hati-hati, karena nanti begitu Anda realokasikan ke orang miskin dipangkas dengan, dalam bahasa ekonominya, inverted inflation, terpangkas juga, susah juga. Jadi memang benar-benar butuh langkah yang tepat dan hati-hati sekali. Itu tadi ya, langkah kedua yang paling konkret tadi ini kita konstruksi ya berpikirnya. Kalau kita bilang kita mau merealokasi, maka harus tegas-tegas dan jelas-jelas bagaimana sistem dan mekanisme realokasinya. Itu yang penting, dan itu karenanya hitung dengan baik berapa tingkat kenaikan. Saya sudah ngomong duluan di Metro, gini loh cara ngitungnya, gini loh kenaikannya, gitu loh. Jadi saya bukan baru ngomong sekarang pagi ini nih, sudah ngomong sebelumnya gitu posisinya. Yang ketiga, yang paling penting lagi, setelah kita menghitung posisinya, maka proyeksikan sesungguhnya bagaimana kira-kira, tadi sudah disebut lapangan banyu urip. Karena ada 3 sensitivitas dalam persoalan subsidi. Sensitivitas pertama soal lifting, sensitivitas kedua soal berapa sesungguhnya nilai tukar, sensitivitas ketiga apa Anda terus-menerus mau menyatakan Pertamina alfanya terus meningkat, sehingga kemudian dengan alfa meningkat Anda menyatakan bebas masuk Forbes 500 gitu loh. Padahal Anda pernah ngebebanin yang namanya alfa sampai 766. Itu kan harus jelas posisinya. Sebenarnya kan tadi dikemukakan produksi mobil naik, sebenarnya lifting minyak kita malah naik dari sekitar 800.000 barel 2016 menjadi sekitar 870.000 barel per hari. Terus kalau disebut rupiah melemah, terus disebut konsumsi naik, ini realitas di lapangan justru
tugasnya pemerintah mengatasi ini. Kalau solusinya tidak tepat, rakyat nanti akan berontak dia. Karena apa? Selama ini kan Jokowi kan baru pencitraan. Belum kita lihat kebijakan-kebijakan yang substantif. Nah, nanti di sini kebijakan yang substantif, bagaimana solusi-solusi terhadap persoalan bangsa, termasuk soal BBM ini. Jadi saya minta pemerintahan sekarang jangan membuat ada langka minyak di lapangan, jangan. Jadi nanti selanjutnya urusannya Jokowi bagaimana membuat solusi kebijakan substantif untuk mengatasi itu. Kalau kita ada solusinya tadinya, tapi ini kan urusannya urusan Jokowi. Jadi nanti kalau rakyat berontak itu urusan lain kan. Makanya kita tunggu saja nanti. Saya khawatir ada agenda politik nih. Oh enggak, kita kan memang makanya kita tunggu saja nanti Pak. Kita akan tunggu sebenarnya bagaimana nanti penerapannya sendiri, bagaimana apa yang sudah dikatakan oleh kita mau lihat karena nanti yang dua waktu itu saya dengar tidak akan membuat utang luar negeri, terus tidak akan naik BBM bersubsidi. Sekarang udah bicara BBM bersubsidi. Saya lihat di era APBN utang luar negeri kita akan kita dibuat 26 triliun. Karena kita juga masih belum tahu nih agenda dari pemerintahan Jokowi JK sendiri seperti apa. Kalau misalnya memang ada langkah-langkah preventif bagaimana agar masyarakat bisa lebih tenang bisa mendapatkan BBM, kita tunggu saja nanti bagaimana jalan pemerintahan selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Dan pemirsa, kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan kita. Sudah ada Leona Samosir dan juga Gilang Ayunda kembali akan menemani Anda selanjutnya. Off ke sana. Baik, Elvita, terima kasih untuk perbincangannya. Dan pemirsa, sesaat lagi kami masih akan kembali dengan bedah editorial Media Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Setiap kebaikan memberikan sebuah arti di hati. Meneruskannya akan membuatnya lebih berarti. Berbagi kebaikan di hari yang fitri ini dengan Floridina yang mengandung semua kebaikan jeruk asli dalam setiap tetesnya. Floridina, manisnya jeruk asli. Selamat Idul Fitri. Batuk pilek, minum ekstril, jagonya atasi batuk sampai tuntas. Batuk pilek, minum ekstril, jagonya obat batuk. Kamu flu, minum Procold Flu. Kamu flu disertai batuk, minum Procold Flu dan batuk. Procold sudah betul. Halo Belgian Chocolate dengan rasa coklat Belgia yang paling enak. Ma, papa nih. Ma. Halo Belgian Chocolate, benar-benar enak. Pasti lagi minum Hilo deh. Tubuh kita memerlukan asupan kalori untuk aktivitas selama 1 hari. Untuk berpikir, bekerja, menyapa kawan lama, bertemu keluarga, belajar bersama si kecil, belanja. Tapi tahukah Anda tak hanya butuh energi, tapi juga informasi. Untuk menemukan ide baru, untuk menciptakan inovasi, untuk menentukan keputusan. Media Indonesia. Tes, jamu tetes, jalan Diva. Tes, jamu tetes, jalan Diva. Tes, jamu tetes, jalan Diva. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar. Sayangnya, penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih diharapkan pada beberapa kondisi, seperti lemahnya upaya penegakan hukum tindak korupsi, kualitas SDM aparat penegak hukum yang masih rendah, dan masih banyak lagi. Lalu apa saja pekerjaan rumah pemerintahan baru nanti untuk memberantas korupsi? Menuju ke 7, Pedang Hukum Kabinet Jokowi JK, live, jam 8, malam ini. Realitas, setiap Senin hingga Kamis, jam 11 malam. Kembali di Bincang Pagi, pemirsa, sebelum kita lanjutkan